Siapa sangka kalau pekarangan yang sempit, yang nggak begitu luas, yang gersang, yang tadinya penuh dengan puing-puing. Nah sekarang udah bisa ditanami dengan sayuran yang hijau royo-royo kayak begini. Cuman manfaatin genteng-genteng bekas buat bedengan-bedengan. Hai Re, Assalamualaikum. Selamat bergabung di channel Bunda Berkebun. Hari ini kegiatannya padat banget Re. Saya mau bikin bedengan satu lagi, bedengan bulat yang cetakannya itu pakai ban bekas. Terus mau bongkar dan pecah tanaman kucai. Dan pastinya kita akan panen sawit. Terus ikutin keseruannya ya Re. Nah, langkah pertama kita mau membuat tempat tanam baru, Re. Jadi di sini Bunda mau bikin bedengan dari genteng yang cetakannya dari ban bekas. Nih alat dan bahannya sudah terkumpul semua, Re. Sekarang kita cus eksekusi. Kita cangkul-cangkul di sampingnya. Kenapa cetakannya menggunakan ban bekas? Biar bulatnya itu presisi gitu loh, Re. Jadi biar rapih gitu. Kemudian kita rapiin cangkulan hasil cangkulannya dengan sekup ya Re ya. Kalau Bunda segini ini udah cukup loh Re, udah cukup dalam. Jadi mulai sekarang kita tata genteng-gentengnya ya Re ya. Agar gentengnya tetap berdiri tegak, jadi di dalamnya Bunda kasih kerikil-kerikil Re. Terus gentengnya agak ketanam sedikit, sehingga nanti kalau bannya itu diangkat, gentengnya nggak gampang ambruk. Oke, kita ulang lagi, kayaknya tadi kurang pas, Re. Nah ini gentengnya kita pasang sampai melingkari ban. Karena prosesnya cukup lama, jadi Bunda persingkat aja. Ujuk-ujuk udah melingkar Re. Nah sekarang tinggal 3 genteng lagi, pemasangan gentengnya udah selesai. Oke, sekarang kita tinggal merapikan pinggir-pinggirnya. Jadi tanah yang galiannya tadi itu kita urupkan kembali biar sambil ditekan-tekan, biar padat gitu ya Rek ya. Tapi kalau inisiatif mau disiram juga boleh, lebih padat lagi. Alhamdulillah udah selesai ya Rek ya. Jadi sekarang mau diangkat bannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tara, alhamdulillah nggak ada yang roboh ya Re ya. Jadi keuntungan kita menggunakan bedengan dengan genteng-genteng bekas kayak begini. Pertama, biaya gratis karena gentengnya itu dari sisa-sisa bongkaran kandang. Yang kedua, bedengan dari genteng ini awet Re karena anti rayap. Kemudian yang ketiga, drainase airnya itu bagus sehingga tidak bikin menggenang air di dalam bedengan itu nanti. Karena sekarang udah sore, jadi Bunda mau istirahat dulu. Besok Bunda mau ngisi bedengan ini nanti. Jangan lupa ikutin terus keseruan Bunda. Hai Re, setelah istirahat sekarang Bunda bugar kembali. Yuk kita isi bedengan kita. Pertama, Bunda mau ngisi rumput-rumput setengah kering. Ini kebetulan stoknya masih ada. Ada 2 karung, yang 1 karung lagi itu daun-daun. Jadi Bunda mau ratakan ini dulu biar padat, biar yang 1 karung lagi biar bisa masuk. Ini hasil pruning dari bunga bougainville yang ada di trotoar depan rumah. Jadi udah pasti ini banyak plastik-plastiknya gitu loh Re. Karena di depan trotoar rumah itu banyak orang lalu lalang gitu kan Re. Jadi banyak yang jajan, kemudian plastik-plastiknya dibuang sembarangan. Nah jadi masuklah ke sini kan. Sekarang Bunda mau pilih-pilihin plastiknya biar nggak ikut masuk ke dalam bedengan kita. Ranting-rantingnya juga ini Bunda pilih-pilihin, Bunda pisahin agar proses pengomposan di dalam bedengan ini lebih cepat. Oke, plastiknya udah habis Re. Kemudian
tadi pagi bunda itu habis nyapu gitu ya di sebelah pojokan sana. Nah, hasil sapuan-sapuannya itu nanti juga akan aku masukkan ke sini. Yang pasti nanti sampahnya itu bukan sampah-sampah plastik ya Rek ya. Jadi masih ada sampah-sampah organik. Tuh banyak banget sampah-sampah organiknya. Sebenarnya di sini ada komposnya juga sih. Waktu itu bunda naruh di dalam ban itu, kemudian melapuk ya udah jadiin satu aja sama bunda. Karena tadi gentengnya sempat melewat ya Rek ya. Jadi bunda kenceng-kencengin lagi aja. Bunda rata-ratakan lagi dan padat-padatkan, soalnya nanti kalau udah sekitar 2 mingguan gitu kan surut lagi gitu kan. Oke, aku pikir udah cukup ya Rek ya. Jadi bunda mau tutup pakai tanah. Tanah ini media bekas dari hasil tanam empu kunci. Empu kuncinya udah bunda panen, jadi tanahnya bunda tuangkan di sini. Bunda rata-ratakan dulu untuk memastikan semuanya tertutup dengan tanah. Karena tanah ini juga akan membantu mempercepat proses pengomposan. Oke, udah selesai. Kita tunggu 2 minggu lagi baru bisa kita tanam. Sekarang bunda mau lanjut bongkar pecah tanaman kucai. Kenapa dibongkar? Karena tanaman kucainya itu udah kusut, Rek. Kusut bisa jadi karena akarnya udah penuh dan medianya udah sangat berkurang. Tuh bener kan, akarnya udah penuh banget. Sekarang kita bongkar semuanya dan kita jadikan 4 nanti. Nah, di panci ini adalah kompos, Rek. Kompos yang udah siap pakai, yang akan kita pergunakan untuk medianya kucai nanti. Di sini media bekasnya kucai bunda campur aja ke kompos. Jadi bunda aduk dulu biar merata antara kompos dengan media bekasnya tadi. Sebenarnya tanaman kucai ini gampang tumbuh, nggak rewel dia. Yang penting kita mecahnya bener. Jadi pertama bunda potong dulu daunnya. Kalau bunda daunnya nggak dibuang ya Rek, tapi disimpan lumayan buat dadar nanti. Selanjutnya jangan lupa akarnya dibersihin dulu dari rumput-rumput, dari apalah yang mengganggu dia. Nah setelah bersih kemudian akarnya kita gunting, kita rapiin, tapi nggak harus habis semuanya, enggak. Kita sisain tetap. Karena dengan dipotong itu bisa merangsang pertumbuhan akar baru. Biasanya 2 hari setelah pindah tanam atau 3 hari gitu daun-daun barunya udah mulai tumbuh, udah mulai nerubus gitu loh Rek. Jadi memang super gampang tanaman kucai ini dibanding dengan daun bawang. Daun bawang masih agak rewel-rewel gitulah. Keberadaan kucai ini lumayan membantu loh Rek. Masalahnya kalau kita lagi kehabisan stok-stok bawang gitu kan, jadi kita bisa pakai kucai misalnya buat dadar, buat bakwan, buat tempe mendoan atau tempe yang ditempungin itu loh Rek. Itu bisa pakai kucai. Kemudian bisa dibikin sambal juga, sambal kucai. Karena memang kucai ini kan bangsa bawang-bawangan kan. Kalau menurut bunda aroma kucai ini lebih deket ke bawang putih Rek. Oh ya, terkadang bunda naruh di sop juga loh Rek. Sop ayam gitu, itu enak banget kalau sop ayam itu dikasih kucai. Sekarang kita lanjut ke pot yang ketiga Rek. Kan tadi bunda udah janji kalau ini nanti akan dipecah jadi 4. Keempat pot kucai ini nanti akan bunda bagi 2. Yang 2 bunda taruh di depan dapur dan yang 2 lagi bunda taruh di kebun. Soalnya di depan dapur itu kalau malam-malam mau bikin apa, jadi udah nggak ke kebun lagi, jadi udah langsung bisa motong. Kemudian yang di kebun juga gitu, kadang-kadang bunda itu suka masak-masak di kebun gitu, jadi ya udah biar tinggal metik. Teret, udah jadi 4 beneran Rek. Jadi yang 2 ini yang besar-besar bunda taruh di kebun, yang hijau-hijau ini bunda taruh di depan dapur. Selanjutnya bunda mau panen sawi. Ini loh Rek, bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu panen sawi organik. Seger-seger banget, daunnya bebas kimia. Dengan begitu kita nggak was-was lagi Rek, nggak khawatir. Buat dikonsumsi sama keluarga, baik buat dimasak maupun daun-daun yang dimakan mentah. Oh ya Rek, ada nggak yang pingin bikin bedengan dari genteng bekas kayak bunda? Ayo, langsung aja kita manfaatin barang yang di sekitar rumah ya.
Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips berkebun hemat selanjutnya. Ya wis Rek, Bunda mau lanjutin panen-panennya ini karena kayaknya lama deh ini. Terima kasih ya Rek, wis nemenin Bunda berkebun, ngobrol-ngobrol dari awal sampai selesai. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan limpahan rezeki yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya, sawi mustardku juga belum dipanen loh. Nanti ya di video berikutnya, yaitu di Sabtu depan. Wassalamualaikum, bye-bye.